Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Kita pernah atau sedang sakit, baik secara fisik, secara pikiran, mendapat fitnah dari manusia berupa ucapan, tindakan, sampai di penjara sekalipun, atau apapun yang berupa ketidaknyamanan yang kita sering katakan sebagai ujian, termasuk yang saat ini paling terkenal, yaitu COVID-19. Sakit yang menimpa kita, penderitaan yang kita alami, kesempitan yang kita rasakan, kesulitan yang menggelisahkan, harus diubah menjadi kenikmatan dan anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Dan kenikmatan tersebut tidak diberikan kepada setiap orang dan hanya dipilihkan untuk kita sendiri. Ketika sakit menghampiri kita, maka kita ingat bahwa sakit yang kita alami ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang tertulis di dalam surat Al-Hadid ayat ke-22 dan ke-23. Tiada sesuatu pun bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepada kamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang sombong lagi menyombongkan diri. Di balik sakit yang kita alami, terdapat hikmah dan faedah yang besar, yang itu baik dan bermanfaat untuk kita. Baik kita hadapi dengan kesabaran. Di antara hikmah dan faedahnya itu, yaitu pertama, kita diampuni dosa dan kesalahan. Di dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan, setiap musibah yang menimpa mukmin, baik berupa wabah, rasa lelah, penyakit, rasa sedih, sampai kekalutan hati, pasti Allah menjadikannya pengampunan dosa-dosanya. Di dalam hadis Muslim yang lain dikatakan, tidaklah seorang muslim ditimpa gangguan berupa penyakit dan lain-lainnya, melainkan Allah menggugurkan kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon yang menggugurkan daunnya. Kedua, ditinggikan derajatnya. Di dalam hadis Muslim dikatakan, tidaklah seorang mukmin tertusuk duri atau yang lebih kecil dari duri, melainkan ditetapkannya baginya satu derajat dan dihapuskan darinya satu kesalahan. Yang ketiga, pembuka jalan ke surga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hei anak Adam, jika engkau sabar dan mencari keridhaan pada saat musibah yang pertama, maka aku tidak meridhoi pahala bagimu selain surga." Itu disampaikan juga sebagai hadis hasan. Yang keempat, keselamatan dari api neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda bahwa beliau menjenguk seseorang yang sedang sakit demam, yang disertai Abu Hurairah, lalu beliau bersabda, yang artinya, bergembiralah karena Allah Azza wa Jalla berfirman, inilah nerakaku, aku menganjurkannya menimpa hambaku yang mukmin di dunia, agar dia jauh dari neraka pada hari di akhirat kelak. Yang kelima, menjadikan kita ingat kepada Allah dan kembali kepadanya. Maksudnya, penyakit atau ujian itu merupakan penebus dosa bagi yang mukmin dan penyebab taubat dan kesadarannya bagi kelalaian. Berbeda dengan orang-orang kafir yang tetap durhaka, tidak terpengaruh oleh penyakitnya dan tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak tahu kalau penyakitnya itu adalah menimpa dirinya adalah sebuah kebaikan. Yang keenam, mengingatkan kepada nikmat yang telah diberikan Allah. Setiap ujian dapat mengingatkan kita terhadap nikmat yang telah Allah berikan ketika kita dalam keadaan sehat. Dengan demikian kita semakin bersyukur kepada Allah. Dan seorang penyair pun pernah berkata, seseorang tidak mengenal tanda-tanda sehat selagi belum tertimpa sakit. Yang ketujuh, mengingatkan keadaan orang-orang yang sakit. Allah menimpakan sakit, ujian kepada kita, agar kita mengingat saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang memiliki ujian saat ini, yang selama ini mereka kita lalaikan.
sehingga kita kembali sadar dan terketuk hati kita untuk memenuhi hak-hak saudara kita yang sedang sakit tersebut. Seperti mengunjunginya, membantu keperluannya, meringankan musibahnya, menghiburnya, membantunya mencarikan obat, mendoakannya, dan lain-lain. Yang kedelapan, yang terakhir, yaitu mensucikan hati dari berbagai penyakit dan bersabar. Keadaan yang sehat bisa mengundang seseorang untuk bersifat sombong, bangga, dan takjub kepada diri sendiri. Sebab dalam keadaan seperti itu, dia bebas berbuat apa saja. Namun ketika sakit datanglah kepada dirinya, sakit tersebut, penderitaan menimpa kepada dirinya, maka jiwanya bisa melunak. Sifat-sifat sombong, takabur, dengki, membanggakan diri dapat menjadi hilang, sehingga akhirnya kita tunduk dan pasrah kepada Allah serta tekun beribadah kepadanya. Hadirin sekalian, saudara-saudaraku, bukankah faedah dan hikmah yang kita dapatkan sangat besar ketika sakit atau mendapat ujian? Karena itu bersabarlah ketika kita mendapatkan ujian. Semakin berat penderitaan, semakin dilipat gandakan pahalanya. Sebagai penutup, misalnya di dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, saya menjenguk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan beliau sedang menahan sakit karena demam. Saya berkata, wahai Rasulullah, sungguh engkau kelihatan sedang menahan rasa sakit yang berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, benar, sesungguhnya saya sedang menahan sakit sebagaimana dua orang di antara kalian. Abdullah berkata, saya berkata, hal itu karena engkau mendapatkan dua pahala. Rasulullah SAW menjawab, benar. Kemudian beliau melanjutkan, tidak ada seorang muslim tertimpa musibah baik itu sakit atau lainnya, kecuali Allah menghapus kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon menjatuhkan daun-daunnya. Hadis tersebut memberikan penjelasan kepada kita bahwa Rasulullah SAW menetapkan bahwa apabila penyakit bertambah berat, maka pahalanya dilipat gandakan. Dan pelipat gandaan ini terus meningkat sampai terhapusnya kesalahan-kesalahan semuanya. Dengan kata lain beliau berkata, beratnya penyakit mengangkat derajat, menghapuskan kejelekan-kejelekan tanpa tersisa. Apabila kita memahami hal ini, yaitu rasa sakit atau musibah lainnya dapat menghapus dosa kita dan mengangkat derajat kita, maka hendaklah kita bersabar dan ridho terhadap hal terjadi di sekeliling kita, agar kita mendapatkan apa yang dijanjikan Allah terhadap orang yang bersabar. Bila hal ini terjadi pada diri kita, maka katakanlah innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tidak ada kata lain yang lebih pantas dari itu. Semoga bermanfaat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup khutbah ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Ya Rabbi, jauhkanlah kami dari fitnah dan mara bahaya. Jauhkanlah kami dari rasa tamak dan pelit yang menutupi kekikiran kami. Jauhkanlah kami dari rasa sombong dan arogan yang menjauhkan kami dari rendah hati dan sabar. Ringankanlah tangan kami untuk membantu yang papa, menolong yang lemah, sehingga kami menjadi masyarakat yang berguna bagi negara, bangsa, dan agama.